Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An Abil Abbas Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. An Abil Abbas, dari Abu Al-Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini disampaikan oleh sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kala, dia yakni Ibnu Abbas berkata, kuntu, dulu aku, khalfan Nabi, khalfa di belakang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pernah dibonceng oleh Nabi, ya, ditempatkan di belakang beliau. Yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ya ghulam, wahai anak, ini sesungguhnya aku, u'allimuka, aku hendak ajarkan kepadamu, kalimatin, beberapa kalimat. Wahai anak, sungguh aku hendak ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, dia akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu, kamu akan mendapatinya, mendapati Allah, tujahaka, di hadapanmu. Ida, apabila sa'alta, kamu minta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu mohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ummata, bahwa sesungguhnya al ummah, umat,
sekumpulan orang, lawistamaat, seandainya ijtama mereka berkumpul, ala ayyang fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yang fa'uka, mereka tidak bisa memberikan atau mendatangkan manfaat kepadamu, illa, kecuali, bisyai'in, dengan sesuatu, qad katabahullah, ya, kecuali dengan sesuatu yang sungguh Allah telah tetapkan laka untukmu. Wa inijtama'u, dan jika mereka berkumpul, ala ayyadurruka, untuk mendatangkan mandorot, bahaya padamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak bisa mendatangkan mandorot atau bahaya kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, ya sungguh telah Allah tetapkan terjadi atas diri. Rufi'atil aqlam, rufi'at, telah diangkat, al-aqlam, pena, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Ini hadisnya. Pertama, di hadis ini Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kuntu, aku pernah dulu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi SAW yauman, pada satu hari. Yang sudah kita baca tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipanggil oleh Nabi dengan apa tadi, ya ghulam, ya ghulam, wahai anak. Ini berarti Ibnu Abbas pada saat kejadian itu, ya, merupakan seorang anak. Maka ini fakta, itu potret fakta kehidupan Nabi dengan sahabat, ya, kasus yang diangkat dalam hadis ini, Ibnu Abbas yang saat itu dia adalah seorang anak, diboncengkan oleh Nabi di belakang kendaraan yang tengah dinaiki oleh Nabi bersama Ibnu Abbas itu pada suatu hari. Artinya apa? Menunjukkan satu, kedekatan atau keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Coba ganti yang ini, Mas. Kedekatan atau keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat.
Kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 21 surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah uswatun hasanah. Ya. Contoh atau teladan kebaikan. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keadaannya adalah pribadi yang mesti diteladani atau dicontoh atau diikuti. Kaitannya dengan hadis ini, keakraban Nabi dengan sahabat itu pun merupakan satu keadaan yang mesti kita ikuti sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nabi dalam posisi yang sedemikian tinggi, sangat mulia, tidak kemudian menjadi orang yang sangat jauh dan berjarak dengan para sahabat. Nabi dengan kualitasnya yang luar biasa menjadi orang yang bukan asing atau tidak asing dengan para sahabat. Sampai di dalam kitab Ar-Rasul Muhammad SAW, satu kitab Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Said Hawa, dikutipkan riwayat seorang sahabat menyatakan Nabi tatkala bersama di antara kami para sahabat sampai sulit membedakan antara beliau dengan kami, menggambarkan kedekatan, keakraban yang sama. Dan mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi ini adalah indikasi dan bukti iman. Bukti iman kepada Allah. Terus mengikuti contoh Nabi merupakan bukti iman pada Allah. Ini disebut pada bagian akhir ayat ini, juga disebut nanti pada ayat 31 surat Ali Imran. Pada penutup ayat ini juga disebut liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yarjullaha wal yaumil akhir. Lalu keteladanan ini juga
pada sahabat yang juga mesti diikuti, kita sudah pernah pelajari ini juga di At-Taubah 100 maupun Ali Imran 110. Perintah mengikuti para sahabat. Termasuk poin yang kedua, tatkala di sini disebutkan Ibnu Abbas ini seorang anak, Nabi memboncengkan ya Ibnu Abbas ya di dalam hadis ini menunjukkan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ya anak-anak atau orang yang lebih muda. Nanti akan kita dapati banyak hadis yang kemudian secara lebih lugas memerintahkan untuk memiliki kasih sayang kepada anak-anak atau kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Bahkan tidak jarang Nabi mencandai anak-anak sehingga membuat mereka senang. Kemudian secara umum kasih sayang ini diungkap oleh Nabi dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, sungguh aku hendak ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sebelum Nabi mengatakan ini u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, Nabi memanggilnya dengan kalimat itu, ya gulam, wahai anak. Ini pun pelajaran. Memanggil atau menyapa untuk menarik perhatian sebelum memberi pelajaran atau nasihat. Memanggil atau menyapa untuk menarik perhatian sebelum memberi pelajaran atau nasihat. Ini contoh praktis teknik komunikasi yang diajarkan oleh Nabi SAW agar orang yang hendak diberi pelajaran memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang hendak disampaikan.
Di antaranya dengan memanggil atau menyapa lawan bicara yang hendak diberi pelajaran atau nasihat, sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, ini pendahuluannya. Masuk di kalimat berikutnya itu ada isi dari pelajaran atau nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Redaksi kalimat yang disampaikan oleh Nabi memang tertuju kepada Ibnu Abbas, tapi sudah pasti pelajaran ini berlaku tidak terbatas kepada Ibnu Abbas. Apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat adalah pesan Nabi juga kepada umatnya secara umum keseluruhan. Kenapa? Karena tadi kita diperintahkan juga untuk mengikuti para sahabat, jadi nggak bisa lepas. Ya. Apa pelajarannya? Kalimat yang disampaikan Nabi, ihfazillah, ihfazillah. Ihfazillah, jagalah Allah. Apa makna menjaga Allah? Ada beberapa ungkapan yang serupa dengan itu. Saya habis. Berapa contoh? Menjaga sholat, menjaga wudhu. Pernah dengar istilah-istilah ini? Ya. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun, Quran surat ke-23 1-11. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Al-Mu'minun 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Yang sakit dihafalkan. Ya, ciri-ciri sifat-sifat orang mukmin. Di antaranya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang yuhafidun, menjaga sholat-sholat mereka. Apa yang dimaksud dengan menjaga sholat? Para ulama mengatakan menjaga sholat adalah melaksanakan sholat dengan sesempurna mungkin, baik terkait dengan waktunya, tata cara pelaksanaannya, ya, dan seluruh yang bisa menyempurnakan sholat, wajibnya, sunnahnya, dan seterusnya, sampai kepada khusyuk. Kalau begitu menjaga Allah apa mana? Menjaga Allah adalah menjaga hak-hak Allah atau batasan-batasan Allah. Hak-hak Allah atau batasan-batasan Allah. Apa hak-hak Allah itu?
Hak Allah untuk diimani, tidak diingkari. Hak Allah untuk diesakan, mentauhidkan Allah, tidak malah disekutukan dengan selainnya. Hak Allah untuk ditaati, tidak untuk didurhakai, itu hak Allah. Batasan-batasan Allah adalah apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan olehnya. Maka menjaga Allah berarti melaksanakan perintahnya, meninggalkan, menjauhi larangannya, mengesahkan atau mentauhidkan Allah tanpa campuran kesyirikan, taat sepenuhnya kepada Allah tanpa ada kedurhakaan. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Satu waktu Nabi bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu spontan sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami telah malu kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, bukan seperti itu yang aku maksud. Lalu apa maksudnya ya Rasulullah? Malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah menjaga kepala kalian dari apa yang merupakan isinya, menjaga mata kalian dari apa yang dilihat olehnya, menjaga telinga kalian dari apa-apa yang didengar olehnya, menjaga mulut kalian dari apa-apa yang dibicarakannya. Yang saya memahami makna menjaga di sini ya. Maka kalau engkau menjaga Allah, ihfadillah yahfadka, dia Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Dia Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah terhadap hambanya adalah apa-apa yang menjadi hak hamba tatkala si hamba melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Tadi ihfadillah itu menjaga hak Allah. Hak Allah merupakan kewajiban hamba. Maka kalau si hamba melaksanakan kewajibannya kepada Allah atau memenuhi apa yang menjadi hak Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi hak hamba jika si hamba melaksanakan kewajibannya pada Allah. Kalau seorang hamba benar-benar taat kepada perintah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, rahmat, pahala, ampunan dan sebagainya. Itu mana yahfadka, dia Allah akan menjaga. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan mendapati dia Allah tujahaka, ada di hadapan. Jadi ada ihfadka, kemudian yang kedua tajidhu tujahaka. Tajidhu tujahaka. Allah menjagamu, yakni atau memberi perlindungan, pertolongan, petunjuk,
kecukupan dan sebagainya. Penjagaan Allah terhadap hamba bisa dalam dua hal atau dua bentuk. Penjagaan terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan dan juga penjagaan berkaitan dengan persoalan agama. Kita baca misalnya di surat Al-Kahfi, itu berikan contoh bentuk penjagaan Allah jika seseorang benar-benar menjaga Allah. Ya, dalam kasus Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ayat yang ke-82, surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 82. Nah, ayat ini disebutkan oleh para ulama dalam memberikan penjelasan yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Jadi sebagai contoh di ayat 82 surat Al-Kahfi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa amal jidaru, adapun dinding rumah itu. Ini kan terkait dengan Nabi Khidir yang menegakkan kembali satu dinding rumah yang roboh. Itu di ayat yang ke-77 kasusnya. Fantalaqa, lalu keduanya berjalan, Nabi Musa dengan Khidir berjalan, hatta hingga idza ataya ahla qaryah, sampai ketika mereka berdua, Musa dengan Khidir ini, sampai di ahla qaryatin, penduduk suatu negeri. Istat'ama ahlaha, mereka berdua, Musa dan Khidir ini, minta dijamu oleh penduduknya. Fa'abau, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Ayyudayyifuhuma fawajada fiha, lalu keduanya, Nabi Musa dengan Khidir, fawajada fiha, keduanya mendapati fiha, di negeri itu, jidaron, dinding rumah, yuridu ayang qadda fa'aqama, yang hampir roboh, fa'aqamahu, lalu dia Khidir ini menegakkannya. Ada dinding rumah hampir roboh, lalu Khidir ini menegakkan dinding tersebut. Kala, dia Musa lalu berkata, lau syi'ta, kalau kamu mau, latakhatta alaihi ajro, kamu bisa minta upah atau imbalan dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini belum dijelaskan hikmahnya apa. Nah, maka pada ayat ke-82, mulai ayat berapa itu Pak? Mulai ayat 78, 79 seterusnya, itu hikmah-hikmahnya disampaikan oleh Khidir. Di ayat 82,
Khidir mengatakan wa ammal jidar, adapun dinding rumah itu yang hampir roboh kemudian ditegakkan oleh Khidir itu, fakana li ghulamaini yatimain, ya, itu adalah milik kepunyaan dua anak yatim fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu, dan adalah tahtahu, di bawahnya, di bawah dinding rumah yang roboh itu, kanzun lahuma, ada harta milik mereka berdua. Wa kana abuhuma sholiha, dan ayah mereka berdua adalah orang yang soleh. Maksudnya ini diselamatkan oleh Khidir, dan Khidir melakukan tidak karena kemauan sendiri, tetapi karena perintah Allah pada dirinya. Milik dua anak yatim itu berupa harta yang tersimpan di bawah, itu diselamatkan dengan sebab apa? Wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya adalah orang yang soleh. Nah, maka penjagaan Allah itu bisa dalam bentuk penjagaan terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan seperti anak, keturunan, harta, dan sebagainya. Anak-anak kita bisa dijaga oleh Allah karena kesolehan kita. Harta kita bisa dijaga oleh Allah karena kesolehan kita, karena kita menjaga Allah. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah terhadap agama kita, yakni dituntun kita pada jalan yang benar, dimasukkan ke dalam hati kita kecenderungan untuk senang melakukan amal-amal ketaatan yang diperintahkan. Itu pun bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba pada aspek agamanya. Ya, semuanya tercakup pada yahfadka, Allah akan menjaga. Ini pentingnya kita menjaga Allah, nindaki dawuh Gusti Allah, nabihi napa kemawon ingkang dilarang oleh Allah, benar-benar mentauhidkan Allah, Gusti Allah sing jaga. Lalu yang kedua, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya adalah ma'iyatullah. Tajidhu tujahak maknanya adalah ma'iyatullah, yakni kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itu ada dua macam. Pertama, al-ma'iyyah al-'ammah, kebersamaan dalam pengertian umum. Yang kedua, al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan dalam makna khusus. Kebersamaan dalam makna umum adalah bahwa Allah melihat, mengawasi, mendengar, ya, apa-apa yang dilakukan oleh hambanya atau makhluknya. Wallahu ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum. Baik orang beriman maupun orang kafir selalu dibersamai Allah dengan pengawasannya, dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah. Tidak ada yang terlewat sedikit. Yang kedua, ma'iyah al-khassah, kebersamaan secara khusus hanya bagi orang-orang beriman dalam bentuk ta'yidullah wa nasruhu, dukungan Allah dan pertolongannya. Maka kalau seseorang menjaga Allah dalam pengertian yang sudah disebutkan tadi, dia akan senantiasa didukung dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 7 surat Muhammad, surat ke-47 ayat 7. In tansurullah
yang suruh. Yang suruh. Jika kang suruh kalian menolong Allah, yang surtum, dia Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pijakan kaki kalian. Wanita piyambak pelajaran beberapa. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Pelajaran berikutnya yang buatan limuan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Yang dimaksud sa'alta, kamu minta adalah berdoa. Jadi, perintah untuk berdoa kepada Allah. Penitang piyambak nomor pinten ya pulau. Perintah berdoa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya perintah untuk berdoa kepada Allah. Penjelas dari pelajaran ini cukup banyak, baik Al-Quran maupun hadis. Quran misalnya di ayat 60 surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60. Lalu surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Ghafir surat ke-40 ayat 60. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Ud'ullaha astajib lakum. Kan ya? Ayat 60 surat ke-40 ayat 40. Ud'uni ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Ayat 60 surat Ghafir ini jelas diungkap dalam bentuk perintah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian diikuti dengan ancaman. Ya, artinya perintah ini sangat kuat. Ya. Dan tatkala disampaikan ancaman, maka ini menunjukkan meninggalkannya itu berarti memikul dosa. Kalimat yang diungkap sebagai ancaman, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku. Yang dimaksud menyombongkan diri dari beribadah kepadaku adalah tidak mau berdoa. Karena harus nyambung dengan konteks kalimat sebelumnya. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Setelah itu Allah katakan, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa. Karena doa itu adalah ibadah, dan mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Nah, orang yang menyombongkan diri dari beribadah padaku, yakni tidak mau berdoa, ancamannya apa? Saya dakhuluna jahannama dakhilin. Ya. Maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Coba nanti diancam loh. Wong ra gelem ndonga itu diancam neraka.
Padahal dongon itu sing butuh sapa? Kita sendiri. Jadi Allah sampai mendorong sangat kuat agar kita mau berdoa kepadanya, agar kita mau meminta kepada Allah. Dan Nabi menguatkan hal ini dengan mengatakan, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Terus pun yuwun mawon apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Perintah berdoanya mal idza sa'alta fas'alillah. Ini cukup banyak sebenarnya bicara tentang doa ya, tapi kita anggap cukuplah bahwa ada perintah berdoa dan ancaman jika tidak mau berdoa. Keutamaan berdoa cukup banyak, hal-hal terkait doa juga sebenarnya cukup panjang masalah.